warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Hendrawan dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Ingin mempresentasikan yaitu tentang demokrasi kontekstual. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama adalah Ibu Pratiwi Handayani dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon, dan yang kedua adalah Ibu Nina Apriana dari SMP 10 Kota Cirebon. Terlebih dahulu akan saya coaching dengan coach dulu ya. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nina Apriana. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelum kita memulai proses coaching, di mana saya akan berperan sebagai pengamat atau observer, akan melihat proses coaching Ibu. Sebelum Ibu memulai kegiatan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu yang pertama yaitu prinsip coaching ada 3. Pertama adalah pemikaan, dan yang kedua adalah proses kreatif, ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian ada kompetensi inti coaching, yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa dalam percakapan coaching, Ibu juga harus menerapkan alur perintah, yaitu berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian coaching. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, saya paham. Ya, sebelum memulai, saya ingin menanyakan kepada Ibu kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang secara spesifik ini saya ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif, karena saya bisa menggali potensi sehingga coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, benar. Mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk dapat menggali banyak hal dari seorang coach. Pertanyaan terakhir tentang indikator ya Bu. Nah, ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai di percakapan coaching nanti? Indikator keberhasilannya yang pertama, saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut dalam percakapan coaching nanti. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, baik. Semoga indikator pencapaian terkait kemampuan menerapkan alur tirta dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menggali ide-ide coach untuk dapat menemukan solusi. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya silakan Ibu mulai melaksanakan kegiatan coaching. Saya berharap proses percakapan dapat berjalan lancar. Baik Pak. Assalamualaikum Ibu Nina. Waalaikumsalam Bu Tiwi, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, hari ini sudah lebih baik. Loh, memangnya kenapa Bu? Iya Bu, sudah 4 hari saya tuh kurang enak badan, ada bengkak di gusi dan sakit sehingga menyebabkan sakit kepala. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Oh, alhamdulillah ya Bu. Semoga segera pulih sepenuhnya ya Bu Tiwi. Saya juga pernah mengalami hal serupa. Jadi saya bisa membayangkan rasa tidak nyamannya seperti apa. Terima kasih banyak Bu Nina. Ibu Nina gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Nina, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya, silahkan. Kebetulan saya juga punya waktu luang saat ini. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Terima kasih Bu Nina atas kesempatannya. Saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan di kelas saya sebagai wali kelas 11C1. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Ibu capai dari percakapan kita kali ini?
saya berharap bisa menemukan solusi untuk permasalahan siswa di kelas saya. Saya sudah mencoba beberapa pendekatan, tetapi hasilnya belum maksimal. Jadi saya berharap dengan berbicara dengan Ibu Nina, saya bisa mendapatkan solusi yang lebih efektif. Boleh cerita lebih lanjut Bu mengenai permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi begini Bu, saya tahun ini mendapatkan tugas sebagai wali kelas 11C1. Di kelas ini ada seorang siswa yang sering sekali tidak masuk sekolah. Kali ini sudah hampir 2 minggu berturut-turut. Awalnya informasi yang disampaikan melalui surat adalah sakit, namun hari-hari berikutnya tidak ada kabar beritanya. Sudah beberapa kali saya mencoba berkomunikasi dengan siswa tersebut, namun masih belum ada perubahan yang signifikan. Baik, jadi ada satu siswa yang sering tidak masuk sekolah. Apa Ibu sudah menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah berbicara dengan murid saya ini mengenai apa yang menyebabkan dia sering tidak masuk sekolah. Setelah berbicara dengan siswa tersebut, ternyata alasan dia sering absen adalah karena dia merasa tidak nyaman di kelas. Ketika kelas 10, siswa itu diberi kesempatan memilih kelas atau jurusan sesuai dengan minat dan cita-cita mereka. Namun siswa ini memilih jurusan karena ikutan teman-temannya. Setelah pengumuman kelas, ternyata tidak ada satupun temannya yang masuk di kelas yang sama. Dan itu membuatnya tidak nyaman dan kesulitan beradaptasi. Dan akhirnya memilih untuk tidak berangkat ke sekolah. Oh, jadi siswa ini merasa tidak nyaman karena tidak ada teman yang dekat di kelasnya. Dan itu menjadi penyebab dia sering absen. Bagaimana kondisi yang ideal menurut Ibu? Apa yang seharusnya terjadi di kelas ini? Menurut saya, siswa tersebut seharusnya tetap bisa bersosialisasi dan berteman dengan siapa saja di kelas barunya, walaupun tidak ada teman lamanya di dalam kelas barunya. Saya ingin dia bisa lebih nyaman di lingkungan barunya dan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, jika Ibu Tiwi melihat permasalahan ini, maka menurut Ibu kemampuan bersosialisasi dan berteman dengan siswa ini dari skala 1 hingga 10, maka siswa ini berada di posisi mana? Berdasarkan kemampuan dan ceritanya, saya menilai kemampuan bersosialisasi dan berteman siswa saya ini di posisi 4 atau 5 Bu. Sebenarnya kondisi siswa saya ini sangat memprihatinkan. Siswa saya ini sudah tidak memiliki ibu sejak kecil dan dia juga punya pengalaman buruk sewaktu masih di sekolah dasar. Pengalaman buruk itu berupa pengalaman menjadi korban tindakan perundungan di sekolah oleh teman-temannya waktu sekolah dasar. Dari trauma yang diperolehnya sewaktu di sekolah dasar, dia menjadi tidak percaya diri Bu, untuk bisa bergaul dengan orang lain. Dia takut orang lain tidak suka dengan keberadaannya. Kemudian dia takut kalau dia menyapa temannya lebih dulu, dianggapnya sok akrab atau sok kenal. Selain itu, siswa saya ini punya kekurangan secara fisik, yaitu kondisi matanya kurang fokus saat melihat, sehingga ketika diajak berbicara, dia itu sering menundukkan kepala atau mengarahkan wajahnya kemana-mana dan tidak fokus. Kemudian dia juga sering menutup wajahnya dengan poni yang terurai di sepanjang wajahnya. Kasihan juga Ibu ya, siswa Ibu Tiwi ini. Dia kurang memiliki kepercayaan diri untuk bergaul dan bersosialisasi dengan baik karena kondisi dan pengalaman buruk yang pernah dialaminya. Benar Bu Nina. Selain itu, siswa saya ini sebelumnya di kelas 10 pada semester 2 telah menjalankan perawatan dan operasi, yaitu pengangkatan tumor payudara. Nah, hal ini awalnya menjadi alasan siswa saya untuk tidak masuk sekolah karena rasa sakitnya sering kambuh. Namun setelah dikonfirmasi kembali, ternyata alasan utamanya adalah masalah pertemanan. Siswa saya merasa tidak punya teman di kelas 11C1 dan takut untuk memulai percakapan dengan temannya. Oh begitu, jadi tadi menurut Bu Tiwi keterampilan bersosialisasi dan berteman siswa ini adalah
dengan segala kondisinya, kira-kira menurut Ibu berharap anak ini akan berkembang atau berada di posisi berapa? Dengan kondisi yang ada pada siswa saya ini, saya berharap keterampilan bersosialisasi dan bertemannya itu berkembang sama mungkin posisi 8 atau 9 Ibu. Baik, kemudian apa langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut agar merasa lebih nyaman di kelas? Saya sudah mencoba berbicara dengan siswa saya tersebut secara personal, mencoba memberikan motivasi, tetapi tampaknya dia membutuhkan bantuan dari teman-temannya untuk bisa lebih mudah membuka diri. Rencana saya selanjutnya adalah mengkomunikasikan hal ini dengan beberapa siswa di kelas, terutama teman sebangkunya, agar mereka bisa membantu mengajak siswa ini lebih aktif berinteraksi, mungkin mulai dari percakapan kecil atau kegiatan bersama. Itu rencana yang bagus, Bu. Apakah Ibu sudah pernah mencoba pendekatan serupa sebelumnya dan berhasil? Pernah Bu, ketika saya menjadi wali kelas 10, ada situasi yang hampir sama. Siswa perempuan yang awalnya sulit bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian saya minta teman sebangkunya untuk lebih aktif berbicara dengannya. Perlahan-lahan siswa tersebut merasa nyaman dan mulai membuka diri, sehingga akhirnya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Selain itu, Ibu akan bekerja sama dengan beberapa siswa kelas 11 C1, terutama teman sebangkunya. Apakah ada langkah-langkah atau strategi yang akan Ibu lakukan untuk bisa membangun kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi siswa Ibu ini? Ada Bu, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya, dalam hal ini adalah ayahnya, untuk bisa memperhatikan anaknya dengan lebih baik dan memberikan semangat atau dukungan agar tentunya dapat memiliki kepercayaan diri dan berani menjalin komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat pengajar di kelas 11 C1 untuk sering menerapkan pembelajaran secara berkelompok, agar komunikasi lebih mudah terjalin. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan guru BK untuk bisa memberikan bimbingan dan motivasi pada siswa saya ini. Kira-kira butuh waktu berapa lama Ibu untuk melaksanakan rencana dengan Ibu ini? Insya Allah sepertinya tidak memerlukan waktu yang lama Ibu, tapi mungkin untuk pencapaiannya saya kembalikan lagi kepada siswa saya. Apakah dia benar-benar mau membuka diri untuk teman-temannya di kelas 11 C1? Wah, luar biasa nih Bu. Berdasarkan pengalaman tersebut, apa rencana konkret yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk siswa di kelas 11 C1 ini? Rencananya saya akan memanggil beberapa siswa di kelas, terutama teman sebangkunya. Kemudian saya akan meminta mereka untuk lebih aktif mengajak siswa ini berbicara, bercanda atau belajar bersama. Saya juga akan meminta guru BK untuk membantu dalam memantau perkembangan emosional siswa ini. Selanjutnya saya akan mencari waktu yang tepat untuk mengundang orang tua atau ayahnya di sini untuk bisa hadir di sekolah dan membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh putrinya. Kemudian meminta ayahnya untuk terus memberi semangat dan motivasi untuk putrinya. Bagus Bu. Siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyukseskan rencana ini selain siswa, guru BK, dan juga orang tua? Selain mereka, saya juga akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkelompok dan memastikan bahwa siswa ini mendapat perhatian yang cukup di kelas, terutama dalam hal akademik, agar dia tidak merasa semakin tertinggal. Baik sekali Bu, kolaborasi memang sangat penting. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perkirakan untuk melihat perubahan pada siswa itu? Saya pikir tidak terlalu lama, asalkan lingkungan kelas mendukung dan siswa tersebut juga menunjukkan keinginan untuk berubah. Namun tentu saja proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu sampai siswa tersebut merasa benar-benar nyaman. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan saya akan mulai berbicara dengan siswa dan teman-teman di kelas
Saya ingin segera mengambil tindakan karena khawatir siswa ini semakin tertinggal dalam pelajarannya jika terus absen. Itu langkah yang sangat bijak, Bu. Bagaimana komitmen Ibu untuk menjaga agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya berkomitmen untuk terus memonitor perkembangan siswa ini baik dari aspek akademik maupun sosial. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya untuk memastikan setiap masalah yang muncul bisa segera diatasi. Kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu Tiwi dalam menjaga komitmen ini? Pastinya rekan sejawat, Wakasek kesiswaan, dan juga kepala sekolah yang akan terus memantau perkembangan dari proses yang akan saya lakukan. Kemudian apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Alhamdulillah, saya merasa seluruh pihak di sekolah sudah sangat mendukung, baik itu kepala sekolah, guru BK, maupun guru mata pelajaran, dan juga orang tua. Saya hanya perlu menjaga konsistensi dan kesabaran dalam membimbing siswa ini. Syukurlah kalau begitu, juga semuanya mendukung. Nah, sekarang setelah berdiskusi ini, bagaimana perasaan Ibu Tiwi sekarang? Alhamdulillah, saya merasa lebih lega dan lebih percaya diri dengan rencana yang saya buat. Terima kasih banyak Bu Nina untuk arahannya. Sama-sama Bu Tiwi, saya senang sekali bisa membantu. Semoga rencana itu berjalan lancar dan siswa tersebut bisa lebih nyaman di kelas. Jika ada perkembangan atau hal lain yang ingin Ibu diskusikan kembali, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Bu. Insya Allah Bu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama Bu Tiwi, semoga sukses ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya sudah mengamati hasil dari Ibu coaching dengan coach. Nah, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu. Baik. Yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu sudah menunjukkan prinsip coaching seperti kemitraan, terbukti tadi Ibu melakukan percakapan perasa setara. Kemudian Ibu sudah menunjukkan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi untuk penyelesaian masalah. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach dalam menyelesaikan masalah. Ibu juga sudah melakukan percakapan coaching dengan alur kita. Alhamdulillah selama pengamatan Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Kenapa? Karena tadi masih sedikit tidak fokus pada cerita yang disampaikan oleh coach. Ini baik ya Bu ya. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh. Semoga Ibu dapat mengembangkan kompetensi ini dan kompetensi lainnya sehingga lebih maksimal lagi. Saya harap semoga proses ini menjadi pelajaran bagi Ibu sehingga kedepannya proses coaching dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya akhiri kegiatan ini, tetapi sebelum saya akhiri ini catatan selama saya menilai Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu saja mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.